Oke kakak-kakak, menjelang rekan yang lain untuk bergabung, kita mulai dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia semua bagi kakak-kakak. Semoga kakak masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya yang akan menimpa kita. Untuk pertemuan pagi ini, sebelum kita melanjutkan, marilah kita awali dengan berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini menjadi berkah dan amal jariah untuk peserta didik maupun bagi diri kita masing-masing ke depannya. Berdoa mulai. Doa selesai. Pada pertemuan ke-7 kali ini kita akan membahas tentang backward design untuk kakak-kakak semua. Dan masih diingat untuk kesepakatan kita adalah menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Untuk praktik baik kita, marilah kita untuk memulai bersama-sama akan kesepakatan bersama kita ini. Selanjutnya, dari tujuan kita yang tadi adalah kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, diharapkan kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga adalah kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Dan kita ada 3 agenda. Yang pertama adalah backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Untuk aktivitas pertama, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Untuk kakak-kakak yang sudah hadir di sini, menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira pemahaman kakak itu dalam mengajar PJOK, itu kakak nilai berapa? Boleh dituliskan di room chat. Menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10, seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Boleh dituangkan ke dalam room chat. Bebas, boleh 1, boleh 2, boleh 10. Kalau 10 luar biasa ini, nanti kita akan mengelaborasi bersama. Yuk kakak-kakak, silakan tuangkan aja pikirannya. 1 sampai 10. Nanti kita akan melihat apakah pemahaman kakak-kakak itu sesuai dengan kenyataan ketika di lapangan, atau nanti harus kita refleksikan ulang tentang pemahaman kakak-kakak yang selama ini lakukan. Ayo kakak-kakak, boleh diketikkan saja di room chat kita tentang 1 sampai 10. Yang sudah masuk ini ada Kak Arno, ada Kak Lisa, Kak Nur, Kak Rahimin, Kak Sudirman, Kak Yandi, dan Kak Yogi. Kak Nur, nilainya 7 yang dirasakan oleh Kak Nur. Yuk, masih ada 9 kakak-kakak yang
Ayo saya ulangi lagi pertanyaannya, dalam skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Nanti akan kita bahas bersama. Ayo Kak Agus, Kak Yogi, boleh di room chat saja, ketikkan Kak Arno nomor 6, berarti skalanya 6 di atas 50 ya. Oke, mungkin ada kakak-kakak yang masih berpikir, kita elaborasikan untuk skala ini. Setelah itu, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak? Ini kemarin masuk di pembahasan kita pada modul 1. Silakan kakak-kakak untuk menuangkan juga di kolom chat tujuan dari adanya pembelajaran PJOK. Ya, saya kasih waktu 3 menit untuk menjawab yang ini. Spontan aja Kak, apa yang terlintas di pikiran kakak-kakak silakan diketikkan di room chat. Apa ya kira-kira tujuan dari adanya pembelajaran PJOK? Oh, biar sehat, anak bisa bersenang-senang, anak bisa bermain-main. Nanti sesuai apa tidak jawaban kita dengan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara. Kita akan melihat. Ya, masih ditunggu jawabannya kakak-kakak. Itu adalah sebagai contoh untuk Kak Lisa membiasakan pola hidup sehat dan meningkatkan kebugaran jasmani. Membiasakan pola hidup sehat, berarti dalam materi kita ada materi tumbuh kembang remaja. Untuk Kak Harno, mengembangkan potensi anak secara menyeluruh, baik fisik, mental, sosial.
Oke, dari Kak Sudirman tujuannya pembelajaran PJOK itu untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik dan memahami pentingnya olahraga untuk kesehatan. Masuk. Biar anak-anak tidak tahu kalau di dalam Kak Mayudin, biar anak-anak tahu kalau di dalam jiwa yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ing karso suntulodo, ing madya mangun karso. Nah, ini dia dari Kak Mayudin ini. Memang sangat Ki Hajar Dewantara sekali jawabannya nih Kak Mayudin. Dari Kak Nur, mengembangkan peserta didik secara menyeluruh baik dari segi fisik, mental, emosional, sosial, dan intelektual. Itu adalah jawaban dari kakak-kakak. Kita nanti akan saksikan pada slide selanjutnya. Capaian pembelajaran PJOK pada kurikulum Merdeka tahun 2024, ini yang diharapkan oleh pemerintah, yaitu mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Sedangkan untuk yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang terakhir adalah menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi yang diinginkan dalam muatan kurikulum Merdeka itu adalah kita sebagai guru PJOK mampu mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi, juga memberikan dukungan untuk peserta didik dalam memilih gaya hidup, serta menerapkan keterampilan sosial dan emosional, di mana nanti peserta didik juga akan dihadapkan oleh kehidupan di luar sekolah atau di dalam masyarakat tempat mereka tinggal ataupun mereka berada, dan menanamkan apresiasi dalam mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Ini yang diharapkan oleh capaian kurikulum Merdeka pada bidang studi PJOK. Setelah itu marilah kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Nanti diskusi ini silakan tulis di kolom chat atau raise hand bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapat secara langsung. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Dan dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Jadi untuk kakak-kakak silakan untuk raise hand atau menuliskan di room chat. Terlepas dari kurikulum apapun yang selama ini kita laksanakan, apakah kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran yang kita ampu bersama-sama dan menjadikannya sebagai acuan? Serta dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Sibuk atau ini?
Numpang ya, mandi. Oke kakak-kakak, 5 menit untuk diskusi kita ini. Atau bagi kakak-kakak yang mau langsung menyampaikan aspirasinya boleh untuk raise hand. Kalau ketika saya masih menjadi peserta, saya sebenarnya sudah memahami tujuan dari mata pelajaran PJOK. Dan sebagai acuannya dulu adalah ketika kita masih ada pembelajaran KTSP, K13, tujuan pembelajaran PJOK itu adalah untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani peserta didik. Tapi nanti apakah tujuan yang kita laksanakan dahulu itu sesuai atau dapat tercapai pada kurikulum Merdeka yang saat ini kita ampu. Itulah yang nanti akan kita elaborasi pada pertemuan kali ini. Dari Kak Rahimin, dalam konteksnya kakak sudah memahami tetapi dalam pelaksananya belum sempurna. Memang betul Kak, terkadang paham kita itu masih sulit untuk diungkapkan. Kita paham kita akan melakukan ini, tapi prosedurnya itu terkadang kita masih bingung. Bagaimana harus kita ungkapkan tentang prosedur pembelajaran yang kita laksanakan. Oke, terima kasih jawaban dari Kakak Raimin. 3 menit lagi masih ditunggu jawaban dari kakak-kakak yang lain.
Oke, selamat datang Kak Alexandra. Ya, 2 menit sudah berlalu kakak-kakak, 3 menit kembali. Masih ditunggu jawabannya di kolom chat. Baru obe Kak Alek kok. Kayaknya orang kampung Ambo. Lah nampak uangnya baru obe. Yang Kak Alek ke Pak. Selama kau tak nampak uang ada gitu. Hampir tiap pagi nak baju puak. Tapi nak ada obe ada Kak Alek. Sering ketemu tapi nggak ngeh kalau Kak Alek ya. Iya. Senior. Itulah kita dipertemukan nih dalam forum ini. Oke Iya. Kak, 1 menit lagi. Yuk ditunggu jawabannya. Masih Kak Rahimin sendiri nih yang menjawab di room chat. Kak Agus dengan panjang Pak Agus. Pak Rahimin? Jangan panjang deh jawabnya. Oh, aku lagi apa ini? Nggak jawab aku. Oh, nggak jawab. Kalau kira-kira susah Lagi. mengetik, boleh langsung aja jawabannya. Langsung diutarakan begitu. Aduh. Aku ada celah idem aja lah untuk hari ini saya. Oke, kalau begitu kita elaborasi saja jawaban dari Kak Rahimin. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini sebenarnya untuk kita penting untuk memahami sebagai acuan muara akhir dari pembelajaran untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam CP. Jadi untuk PJOK, pemerintah itu sudah menyiapkan semuanya itu. CP kita apa? Dari CP itulah nanti akan kita kembangkan lagi ke dalam tujuan. Jadi capainya sudah dipersiapkan, tujuan dan alur tujuan pembelajarannya nanti kita kembangkan kembali, bebas sebagai inspirasi. Yang penting semuanya itu masih berpusat kepada peserta didik. Dan bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung berfokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Dalam proses ini kita ambil yang pertama adalah proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua adalah menentukan metode penilaian. Dan yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi kakak-kakak, backward design ini
bisa juga kita artikan sebagai pembelajaran yang kita laksanakan setelah kita merefleksi pembelajaran yang telah lalu. Atau juga bagaimana nanti backward design ini adalah menstimulus peserta didik. Bagaimana nanti peserta didik ini bisa mengetahui bahwa capaian-capaian pembelajaran itu bisa mereka ungkapkan ketika mereka sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi kalau pada modul kita itu kan biasanya dimulai dari salam, absen, menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus menanyakan pertanyaan pemantik. Setelah pertanyaan pemantik, kita jelaskan tentang anak-anak tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bla 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 bla. Nah, setelah itu baru masuk ke dalam kegiatan inti. Jadi kalau dalam pembelajaran sehari-hari untuk backward design ini, bagaimana untuk tujuan pembelajaran itu kita tanyakan di akhir pembelajaran. Kita ambil contoh, Kak Agus mengajar materi bola voli. Hal yang ingin dicapai oleh Kak Agus adalah bagaimana peserta dapat melakukan passing bawah dan passing atas dalam permainan bola voli. Berarti untuk tujuan pembelajaran ini, Kak Agus tidak perlu menjelaskan kepada peserta didik di awal pertemuan. Jadi setelah menyekolahkan Indonesia Raya, kita melakukan pertanyaan pemantik. Setelah itu kita masuk ke materi inti, bagaimana peserta didik melakukan ini. Setelah kegiatan selesai, kita lakukan nanti refleksi dan kita tanyakan kepada peserta didik. Anak-anak, dari kegiatan kita sebenarnya kira-kira apa yang saya harapkan dari Anda semua. Berarti untuk proses backward design ini tidak hanya guru yang berpikir secara kritis, peserta didik juga diharapkan mampu untuk menalar tentang kegiatan yang telah mereka laksanakan. Apabila nanti peserta didik mengetahui itu biasanya mereka langsung, oh ya Pak, saya hari ini belajar passing bawah dan passing atas contohnya. Nanti peserta didik yang lain juga memberikan elaborasi, hari ini tujuannya biar kami bisa main bola voli. Itu bisa. Setelah didapatkan jawaban dari anak-anak itu barulah kita sampaikan tujuan yang sesungguhnya. Jadi sesungguhnya materi kita hari ini adalah bagaimana nanti Ananda semua dapat melaksanakan teknik passing bola voli dengan cara passing bawah dengan benar dan passing atas dengan benar. Inilah yang dinamakan dengan proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum. Terus, bisa juga backward design ini kita identifikasi berdasarkan pengalaman dari semester yang telah lalu. Ini biasanya ditemukan pada saat awal tahun pelajaran. Jadi setelah mau masuk ke dalam tahun ajaran baru, kita mengidentifikasi CP-nya apa dari pemerintah. Setelah kita tahu CP-nya, baru kita tentukan metode penilaian. Jadi berdasarkan pengalaman kita tahun lalu, metode penilaian kita tuh apa yang akan kita tentukan. Tentunya metode penilaian ini bermacam-macam dan itu juga berdasarkan dengan asesmen yang kita lakukan. Biasanya kalau guru PJOK ini banyak menggunakan asesmen yang bersifatnya melihat kemampuan dasar peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran sehari-hari atau asesmen otentik. Dari asesmen otentik itu nanti bisa ditentukan metode penilaiannya. Yang jelas kita tidak meninggalkan tentang bagaimana pendidikan itu harus berdiferensiasi. Dan setelah penilaian kita tentukan, barulah merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Baru kita tentukan tentang kegiatan inti kita bagaimana, pendahuluan kita bagaimana, kegiatan penutup kita bagaimana, supaya apa-apa saja kegiatan yang di tahun ajaran sebelumnya itu tidak berlangsung dengan efektif, kita efektifkan pada tahun ajaran yang baru.
Untuk selanjutnya, pesan kunci dari backward design ini adalah proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Untuk aktivitas 2 yaitu penyusunan program PJOK. Jadi kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? Yang pertama adalah kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Itu adalah definisi yang salah. Yang kedua adalah buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Itu juga pengertian yang salah, dan pengertian yang benar adalah kurikulum yaitu suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Jadi nanti sebelum kita tatap muka pada tanggal 27 Oktober, diharapkan kakak-kakak mempersiapkan satu modul untuk satu pertemuan beserta video dengan durasi 30 menit yang sudah saya ingatkan dari mulai kita pertemuan yang sebelumnya. Nanti itulah yang akan menjadi bahan pembelajaran kita ketika nanti kita melakukan tatap muka selama seminggu di Pelalawan. Jadi nanti tipikal pengambilan videonya itu adalah dalam 30 menit itu, di situ nanti sudah lengkap dari mulai pembukaan inti sampai kegiatan penutup. Nanti di sana akan kita bahas tentang isu-isu dan juga tentang metode gerak yang digunakan oleh peserta didik di pertemuan tatap muka kita tanggal 27 besok. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Sedangkan dalam komponen kurikulum merdeka, pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka yaitu satu struktur kurikulum, yang kedua capaian pembelajaran, yang ketiga pembelajaran dan asesemen, yang keempat penggunaan perangkat ajar, dan kelima kurikulum satuan pendidikan, di mana komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, organisasi pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Ini yang dari dinas tentang komponen-komponen yang ada pada kurikulum satuan pendidikan. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Yaitu agar bermakna. Kurikulum operasional dalam satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan dalam satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak dan Ibu dalam penyusunan program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi tentang kurikulum ini kalau kakak-kakak yang bertugas di sekolahnya sebagai di bagian kurikulum dan masuk dalam tim penyusunan kurikulum operasional sekolah, itu pasti akan memahami ini. Bagaimana capaian dari pemerintah itu kita modifikasi, bagaimana caranya supaya capaian yang dilakukan pemerintah itu dapat terlaksana dengan baik pada sekolah kita. Jadi makanya kurikulum setiap sekolah itu berbeda tanpa meninggalkan acuan yang ada pada pemerintah atas. Yang kedua, bagaimana format modul kita itu memang dibebaskan dengan catatan di situ tetap ada biodata sekolah, di situ nanti ada pertanyaan pemantik, ada pendahuluan, inti, dan penutup. Tentang bagaimana kita melaksanakan metode pembelajaran itu memang dibebaskan kepada kita. Kita boleh menggunakan PBL, kita boleh menggunakan PJBL, kita boleh menggunakan discovery learning. Bahkan sekarang gaya komando itu juga salah satu gaya yang memang betul-betul diterapkan dalam pembelajaran. Untuk tatap muka nanti
kita akan mempelajari tentang berbagai macam gaya dalam mengajar. Jadi sebenarnya gaya komando itu tidak kita tinggalkan, tetapi penggunaannya sesuai dengan porsi. Jadi tidak semuanya harus dengan gaya komando, karena tidak bisa kita pungkiri, tanpa gaya komando, pendidikan di Indonesia tidak akan pernah bisa berjalan dengan lancar. Kita tidak bisa menggunakan gaya POD atau pendidikan orang dewasa terhadap gaya anak, yang sistemnya gaya pendidikan anak ini adalah sifatnya mereka harus diberikan tunjuk ajar ataupun pedagogik supaya mereka bisa melaksanakan kegiatan yang terbimbing. Kita lanjut ke slide berikutnya. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Dan apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas? Seterusnya, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Untuk 3 pertanyaan ini akan saya bagi di break room. Kita nanti akan mendiskusikan ini, soalnya akan saya kirimkan di WA group. Silakan untuk kakak-kakak nanti mengerjakan di break room. Kita orang 14. Kita akan bagi menjadi 3 break room saja. Break room. Berarti ada 3 kelompok. Kita shuffle. Waktunya 20 menit untuk 3 soal ini. Oke, kita open. Oh, bentar. Di room 3 cuma ada 3 orang. Tidak imbang. Jadi kita tambah ini. 3. Oke, 4 orang. Oke. Kita open room. Oke, silakan kakak untuk masuk ke roomnya. Oke, Kak Remin, Kak Yogi. Kenapa terlempar Kak Yogi? Silakan untuk Enggak, Kak. ke roomnya masing-masing.
Benar. Oh, udah nih.
Kita dengarkan azan dulu kakak ya. Oke, Kak. Oke kakak-kakak, waktu azan sudah berkumandang, kita istirahat dulu kurang lebih 15 menit kakak-kakak ya. Nanti baru kita lanjutkan untuk presentasi. Kita bertemu lagi nanti pukul 12.20.
Oke kakak-kakak, sudah selesai waktu istirahatnya. Untuk kelompok akan kita mulai tampil dari, kalau dari jalan-jalan saya tadi kayaknya kelompoknya Kak Sri nih yang paling heboh ini. Boleh kelompok Kak Sri, bagaimana, sudah ready orangnya? Untuk kakak-kakak yang lain sudah ready semua di sini atau belum? Ready. Ready. Oke, boleh untuk kelompoknya Kak Sri. Apakah berbagi share screen atau mau langsung menyampaikan? Saya bagikan pertanyaannya. Ini kesepakatan tadi langsung disampaikan aja, Pak. Langsung ya, nanti saya sharekan dulu screen-nya. Oke, dipersilahkan. Jaga. Oke, baiklah, kami dari kelompok berapa tadi ya? Kelompok Bu Sri, Pak Rohimin, dan Pak Alek. Hasil diskusi mengenai pertanyaan nomor 1. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Jadi di sini kami berdiskusi, jawaban yang pertama, dalam merancang program PJOK, kami di sini ada Bu Sri, ada Pak Roimin, ada Pak Alek, dan saya sendiri sering mempertimbangkan minat dan bakat peserta didik. Jadi mendahulukanlah minat dan bakat peserta didik. Dengan mempertimbangkan minat dan bakat tersebut, kita dapat merancang program PJOK yang bisa memenuhi kebutuhan pelajar peserta didik. Jadi itu jawaban nomor 1 dari kami, Pak. Untuk pertanyaan kedua, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Itu pertanyaannya, Pak. Betul. Jadi menurut kami, anak-anak di sini, terutama di kerumutan ini, rasa saling menghargai itu kurang. Karena dengan perasaan saling menghargai, mereka akan bisa menerima perbedaan antara teman-temannya. Jadi di sini sering sih sebelum kurikulum ini tidak saling menghargai antara peserta didik tersebut. Jadi yang perbedaan dari yang ditonjolkan itulah timbullah perbedaan. Jadi jawabannya, apa saja yang selama ini Bapak anggap menjadi sesuatu yang bernilai dan dipelajari dari murid kelas PJOK? Rasa saling menghargai, karena dengan perasaan saling menghargai mereka bisa menerima perbedaan di antara teman-temannya yang berbeda dari dirinya sendiri. Pertanyaan nomor 3, bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Jadi mengintegrasikannya dengan apa yang bernilai dari proses serta merefleksikan semua pengalaman sehingga dapat mendapat inspirasi dan ide baru dalam pengembangan kurikulum yang memadai dan sesuai kebutuhan peserta didik. Jadi demikian hasil diskusi
kami tadi di room Bu Sri, Kak Roemin, dan Kak Alik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih jawaban dari kelompoknya Kak Sri. Kalau walaupun saya terdengar dari sini agak terputus-putus, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kelompoknya Kak Sri untuk yang pertama mereka adalah menelaah dulu tentang minat dan bakat, Ya, dan yang kedua adalah mereka ada ketimpangan tadi ya, berarti ketimpangan itu kalau di isu kita kemarin jatuhnya pada eksklusivitas, dan untuk ya, mengintegrasikan itu ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku, saya rasa jawaban dari Kak Yandi, Kak Sri, dan kelompok dalam satu grup itu sudah sangat mendukung. Terima kasih untuk kelompok Kak Yandi. Kita lanjut ke kelompok 3, kelompoknya Kak Nanang. Silakan dari kelompok Kak Nanang. Siapa yang akan mengelaborasi? Kak Nanang? Atau dari kelompok 1, kelompoknya Kak Yogi. Di situ tadi ada Kak Sri, Kak Nur. Kak Nur Asrowati, orangnya sudah nggak ada ya? Oke, Kak Nur sudah tidak. Agus? Kak Nanang masuk, Kak Nanang. Baik, mohon izin untuk Iya. menyampaikan berdasarkan hasil diskusi ini dari tim yang mengetik tadi, karena macam saya pun tidak menggunakan laptop karena laptop memang dipakai. Cuma dapat kiriman dari Pak Sudir. Yang pertama itu bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK dengan cara mengenali minat bakat peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian untuk yang kedua, apa saja selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Menurut kelompok kami berdasarkan diskusi, yaitu sesuatu yang bernilai di dalam pelajaran PJOK itu pengalaman dari siswa dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam pembelajaran PJOK terhadap kehidupan peserta didik. Sementara yang ketiga yaitu bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Apa saja yang bernilai dari proses peserta merefleksikan semua pengalaman sehingga mendapat inspirasi dan ide baru dalam pengembangan kurikulum yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mungkin itu hasil diskusi berdasarkan yang sudah dicatat oleh kawan tadi. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih dari Kak Nanang dan rekan-rekan dalam satu kelompoknya. Jawaban dari Kak Nanang memang saya nilai hampir sama, yaitu tentang pemahaman bagaimana kita melihat bakat alami dari peserta didik dan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum yang ada. Untuk kelompok yang terakhir, Kelompok berapa lagi, Kak? siapa ini tadi? Kak Nur sama Kak Nanang satu kelompok ya?
Apa Kak? Kak Nur tadi sama kelompok. Enggak, saya kelompok 1 Kak. Oke, Kak Nur, silakan kelompok 1, kelompok terakhir untuk mengelaborasikan 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, tunggu ya Kak. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran, yaitu dengan cara pertama menetapkan tujuan pembelajaran jelas, yang kedua memilih materi yang relevan dan edukatif, yang ketiga menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif, keempat evaluasi dan penilaian yang holistik. Yang kedua, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas? Ya seperti diketahui bahwa PJOK adalah salah satu mata pelajaran yang wajib di sekolah. Pada dasarnya anak-anak itu menggunakan metode permainan otak dan otot. Terus PJOK adalah sarana untuk mendukung pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran, dan pembiasaan pola hidup sehat. Yang ketiga, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Dalam PJOK yang menggunakan pendekatan keterampilan skill based approach. Cara saya mengimplementasikannya yaitu dengan berfokus pada pengembangan keterampilan fisik siswa, baik dalam olahraga individu maupun olahraga kelompok. Dalam pendekatan ini, siswa diajarkan teknik-teknik dasar yang diperlukan dalam berbagai jenis olahraga atau aktivitas fisik. Contohnya, mengajarkan teknik dasar renang, teknik dribbling dalam sepak bola, atau teknik dasar lempar dalam atletik. Ya, sampai situ Kakak. Oke, terima kasih kelompok Kak Nur. Pemanfaatan aset yang sangat luar biasa sekali. Jadi dalam jawaban Kak Nur tadi itu merangkum dan menguatkan jawaban dari kelompok yang tampil pada sebelumnya, dan jawabannya sudah sangat lengkap dan bisa kita cerna bersama bagaimana semua muara dari pendidikan kita itu adalah berpusat kepada peserta didik. Kita masih ada sedikit lagi aktivitas kita terakhir. Karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Jadi artikulasi KHD ini yang dimaksud adalah artikulasi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum? Ini adalah kata kunci yang sering kita bahas itu selalu berpusat kepada peserta didik, menumbuhkan kesadaran mereka untuk berolahraga sepanjang hayat. Dan apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yaitu yang pertama adalah fokus pada materi esensial, di mana jawaban dari kakak-kakak tadi itu adalah seperti melihat potensi peserta didik, menyusun capaian. Itu kita juga harus berfokus pada materi esensial, yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua adalah pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Ini tadi masuk juga pada jawaban kelompoknya Kak Yandi. Dan yang ketiga adalah fleksibilitas pembelajaran, yaitu kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Ini sudah sangat lengkap masuk ke dalam penjabaran dari kelompok Kak Nur tadi. Untuk slide selanjutnya kita cek kembali. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya,
bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara atau yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Tapi pada dasarnya, walaupun kita sebagai guru bertugas untuk membimbing minat bakat peserta didik, pastikan bahwa peserta didik tidak lari dari jalur yang telah ditetapkan, yaitu kebebasan yang bermakna dan bernilai positif, bukan tentang kebebasan yang tidak menentu. Dan pada akhir sesi hari ini adalah kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Kita tadi sudah ada tentang karakteristik backward design itu seperti apa, tentang karakteristik pengalaman Bapak Ibu dalam penerapan pembelajaran PJOK, serta bagaimana refleksi yang kita laksanakan bisa menjadi acuan untuk menentukan sistem pembelajaran kita pada pembelajaran yang akan datang. Dan kakak-kakak mampu memahami tentang pengembangan kurikulum PJOK, bahwa kurikulum PJOK yang sekarang itu lebih menekankan kepada capaian pembelajaran yang diberikan oleh pemerintah itu bisa kita rubah alur tujuannya menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di sekolah kita. Dan yang ketiga adalah kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Dan terima kasih, slide terakhir. Jadi kakak-kakak, ini adalah pertemuan kita yang ke-8 kalau tidak salah saya untuk pertemuan ini. Tanggal 12 Oktober pertemuan maya kita yang ke-7. Pertemuan maya kita selanjutnya itu akan dilaksanakan pada tanggal 17. Tidak lupa kembali saya ingatkan kepada kakak-kakak untuk mempersiapkan modul 1 kali pertemuan beserta video 30 menit supaya nanti ketika kita masuk di modul 1.6 dan 2.1 kakak-kakak sudah tinggal mengupload nanti ketika kita melaksanakan tatap maya. Sebelum mengakhiri pertemuan ini, marilah kita bersama-sama membuka kamera, kita foto dulu bersama kakak-kakak. Saya harap ini mengangkat untuk sinyalnya secara keseluruhan. Oh, Kak Agus ini lagi raffle nih rupanya ini. Jemput saya kayaknya Kak Agus ini. Kak, itu modul yang disiapkan tadi gimana maksudnya, Kak? Itu modul untuk 1 kali pertemuan aja, Kak. 1 kali pertemuan itu terserah modul yang mana? Terserah mau pelajaran apa saja. Dikaitkan sama video yang kita buat. Ya, harus keterkaitan dengan video yang kita buat. Jadi videonya 30 menit dan dalam 30 menit video itu semuanya sudah ada di dalam modul. Jadi modul yang ada aja kita ambil, Kak ya? Ya, boleh. Pokoknya modul yang kakak punyai. Nanti setelah itu ada di modul 3 titik sekian setelah tatap muka, nanti akan ada perbaikan tentang itu. Nanti itu akan mengambil video lagi itu. Jadi kita 2 kali pengambilan video dalam PKG ini. Oke, nah kakak-kakak kita ambil foto dulu Kak Yandi, Kak Desri, Kak Dirman. Oh, Kak Dirman ada di bawah ya. Bagus. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 orang. Luar biasa nih. Oke, saya ambil 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi saya foto. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan ucapan alhamdulillah. Supaya nanti harapan saya ke depannya nanti ketika kita bisa bertahan dari awal sampai akhir. Dan untuk kakak-kakak semua jangan lupa untuk aktif mengecek
LMS karena emang ini senior kita sudah sampai tahap akhir nih tugasnya. Bisa nanti kakak-kakak minta tunjuk aja nih sama senior kita ini, Kak Rahimin. Yes, mantap.